Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok E ingin mempresentasikan materi manajemen keuangan, yaitu teori risiko dan pendapatan. Nah, di sini kelompok saya beranggotakan Afila Mawadah, Azaki yaitu saya sendiri, dan yang terakhir ada Halimatus Saadia. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep pendapatan dan risiko investasi, di mana seorang investor ini dihadapkan dengan pilihan alternatif investasi dengan ukuran yang berbeda-beda. Lalu investor harus mempertimbangkan mana yang lebih menguntungkan. Penyelesaian ini bisa dihadapi dengan mengukur pendapatan investasi secara relatif atau persentase. Contohnya seperti profitabilitas, dividen payout ratio, yang merupakan perbandingan antara dividen per saham dan laba per saham. Dividen yield, yang merupakan perbandingan antara dividen per saham dengan harga per saham. Capital gain, yang merupakan selisih harga jual dengan harga beli saham dibandingkan dengan harga beli saham, merupakan contoh pendapatan yang dinyatakan secara relatif. Nah, lalu selanjutnya ada holding period return, di mana ini adalah sebuah arti dari pendapatan investasi dalam kaitannya dengan jangka waktu investasi, dikenal dengan holding period return. Holding period return dapat dihitung secara harian, mingguan, bulanan, kuartalan, dan sebagainya. Nah, tentunya kita juga harus memakai prinsip investasi, di mana prinsip ini berlaku bahwa semakin tinggi risiko, semakin besar tingkat pendapatan yang diharapkan. Nah, ini tanpa mengetahui ukuran risiko, maka akan sangat sulit menentukan tingkat keuntungan yang diharapkan dari suatu investasi atau portofolio. Expected return adalah besarnya hasil yang diharapkan diperoleh dari suatu informasi pada berbagai kemungkinan kondisi yang terjadi selama investasi dilakukan. Besar kecilnya pendapatan yang diharapkan dari suatu investasi dapat ditentukan dengan beberapa pendekatan, tergantung informasi yang tersedia terkait dengan investasi yang dilakukan. Yang pertama ada pendapatan rata-rata hitung, menunjukkan pendapatan yang diperoleh secara rata-rata per periode tertentu selama beberapa periode. Rumusnya adalah sigma dari T sama dengan 1 sampai N dari RT dibagi N. Pendekatan ini digunakan dengan asumsi probabilitas terjadinya suatu kejadian tidak diketahui, atau dengan kata lain probabilitas terjadinya suatu kejadian dianggap sama, yaitu I per N. Apabila informasi probabilitas terjadinya suatu kejadian diketahui, maka pendapatan yang diharapkan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Expected return sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari PI kali RI. Selanjutnya, pendapatan rata-rata geometrik atau geometric average return merupakan pendapatan rata-rata majemuk yang diperoleh per periode tertentu selama beberapa periode. Berdasarkan contoh yang telah dikemukakan, besarnya geometric average return dapat diukur dengan rumus geometric average return sama dengan 1 ditambah R1 dikali 1 tambah R2 dikali 1 tambah R3 dikali 1 ditambah Rn pangkat 1 per N dikurangi 1. Risiko untuk investasi tunggal. Risiko suatu investasi diartikan sebagai variabilitas hasil investasi yang sesungguhnya terhadap hasil investasi yang diharapkan. Besar kecilnya risiko untuk investasi tunggal dapat diukur dengan varians atau standar deviasi. Yang pertama, varians sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari PI dikali dalam kurung RI dikurangi ERI pangkat 2. Yang kedua, standar deviasi adalah akar dari varians. Sikap investor terhadap risiko. Keberanian seorang investor dalam menanggung risiko investasi dapat dibedakan menjadi yang pertama ada risk seeker, yaitu sikap seorang investor yang berani mengambil risiko.
Investor yang demikian berani melakukan investasi sekalipun tambahan risiko yang ditanggung lebih besar daripada tambahan hasil yang diharapkan. Yang kedua ada indifferent to risk, yaitu sikap seorang investor yang tidak peduli terhadap risiko. Investor yang demikian bersedia untuk melakukan investasi berapapun risikonya, walaupun hasil yang diharapkan tetap tidak berubah. Yang ketiga ada risk averter, yaitu sikap seorang investor yang menghindari risiko. Investor yang demikian hanya bersedia melakukan investasi jika tambahan hasil yang diharapkan lebih besar dari tambahan risiko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya semua orang menghindari risiko. Yang berbeda adalah intensitas menghindari risikonya. Sikap ini merupakan sikap investor yang rasional, sedangkan sikap yang berani mengambil risiko dan tidak peduli terhadap risiko dianggap kurang rasional atau cenderung emosional. Oleh karena itu, dalam pembahasan teori portofolio diasumsikan semua investor bersikap risk averter. Nah, selanjutnya adalah pendapatan yang diharapkan atau expected return untuk portofolio. Portofolio merupakan sekumpulan investasi. Suatu portofolio mempunyai keunggulan karena dapat mengurangi risiko dan jalan diversifikasi. Dengan melakukan diversifikasi investasi, variabilitas pendapatan yang diharapkan akan lebih stabil. Nah, diversifikasi dapat berkaitan dengan jenis investasi atau yaitu yang terdiri dari deposito, obligasi, saham, real estate, emas, dan sebagainya. Yang kedua ada jenis industri yang terdiri dari perdagangan, jasa, dan manufaktur. Yang ketiga ada jenis usahanya yaitu ada baja konstruksi, otomotif, semen, tekstil, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah tempat investis yaitu dalam negeri dan luar negeri. Nah, expected return portofolio itu sendiri yaitu adalah pendapatan diharapkan dari portofolio yang terdiri dari dua alternatif investasi, yaitu saham perusahaan baja dan saham perusahaan konstruksi yang ditentukan oleh pendapatan yang diharapkan dari masing-masing alternatif investasi dan proporsi dana yang diinvestasikan pada masing-masing alternatif investasi tersebut. Secara matematik dapat dirumuskan sebagai berikut ini yang ada di layar. Nah, selanjutnya adalah risiko untuk portofolio. Risiko suatu aktiva yang berada dalam portofolio berbeda dengan risiko dari aktiva tersebut apabila berdiri sendiri. Besarnya risiko portofolio ditentukan oleh besarnya risiko dari masing-masing aktiva yang membentuk portofolio dan covariance atau korelasi antara aktiva-aktiva yang membentuk portofolio. Besar kecilnya risiko portofolio diukur dengan variance atau standar deviasi dari pendapatan portofolio. Nah, berikut di bawahnya adalah contoh variance portofolio dan standar deviasi portofolio. Nah, selanjutnya yaitu himpunan portofolio dan himpunan portofolio yang efisien. Pembahasan portofolio akan diawali dengan penjelasan mengenai definisi dan pengertian mengenai korelasi dan covariance. Korelasi antara dua variabel yaitu variabel X dan Y dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut di bawah ini. Lalu selanjutnya ada keseimbangan pasar atau market equilibrium. Di sini kita akan menentukan the capital market line atau CML. Ada beberapa poin. Poin pertama, harus diakui bahwa sampai saat ini himpunan peluang portofolio hanya terdiri atas aktiva yang berisiko. Poin kedua, membahas peluang bagi investor untuk melakukan pertukaran. Poin ketiga, dengan memperkenalkan meminjam dan meminjamkan pada tingkat bunga bebas risiko, dapat dijelaskan suatu keseimbangan pasar dengan banyak partisipan. Nah, selanjutnya ini mencari the opportunity set with one risky and one ridiculous asset. Ini bisa dicari dengan rumus R P kecil sama dengan A kecil kali X besar ditambah 1 min A dikali RF. Pendapatan yang diharapkan dari portofolio tersebut adalah E besar
kurung buka RB kurung tutup sama dengan A EX tambah 1 min A RF. Lalu juga bisa dicari standar deviasi portofolio seperti rumus pada PPT tersebut. Nah, selanjutnya setelah CML ini ada Pricing Innovation Portfolios, di mana Capital Market Lane hanya menjelaskan tentang bagaimana mengevaluasi kombinasi risiko dan pendapatan atau risk return dari portofolio pasar dan aset bebas risiko. Jika kita ingin mengetahui lebih jauh, misalnya bagaimana hubungan antara risiko dan pendapatan untuk aset dan portofolio yang tidak efisien, yang tidak terletak pada garis CML, maka kita dapat menggunakan Pricing Innovation Portfolio tersebut. Terdapat juga diversifikasi investasinya, seperti penurunan risiko portofolio melalui diversifikasi, serta pengurangan risiko melalui diversifikasi. Nah, ini juga ada cara untuk pengukuran risiko tidak sistematik dan risiko sistematik menggunakan single index market model. Pertama, kita harus mencari pendapatan yang diharapkan dari portofolio tersebut. Lalu yang kedua, mencari standar deviasi dari pendapatan portofolio. Nah, setelah itu, keterangan-keterangan rumus bisa dibaca di bawah ini, sementara besarnya pendapatan saham tergantung pada besarnya capital gain dan dividen. Pendapatan saham dapat dihitung dengan rumus yang tertera pada PPT, dan keterangannya juga sudah ada di bawahnya. CAPM dan Security Market Line. Sumbangan terpenting model CAPM adalah pengukuran risiko dari suatu surat berharga yang konsisten dengan teori portofolio. Menurut CAPM, koefisien beta merupakan ukuran dari risiko sistematik berdasarkan CAPM. Security Market Line dinyatakan dengan persamaan ERJ sama dengan RF ditambah E kali RN dikurangi RF kali beta J. Aplikasi Capital Asset Pricing Model. Yang pertama, menghitung risiko sistematik portofolio. Salah satu manfaat dari CAPM adalah untuk menghitung beta portofolio dari surat-surat berharga atau aset yang merupakan rata-rata tertimbang beta masing-masing surat berharga. Yang kedua, ada menghitung tingkat pendapatan yang disyaratkan dari surat berharga. Persamaan SML menunjukkan bahwa pendapatan yang diharapkan dari suatu surat berharga atau investasi individual adalah sama dengan suku bunga bebas risiko ditambah dengan premi risiko. Pendekatan CAPM dengan SML menunjukkan bahwa premi risiko sama dengan E dikali RM dikurangi RF dikali beta J. Yang terakhir ada menghitung biaya modal saham. Dengan menggunakan pendekatan CAPM dapat dihitung besarnya biaya modal saham biasa.